Baik, Josephine Kezia mengabarkan dari salah satu tempat nobar pasangan 03. Nah, kita ingin coba mendengarkan lagi statement dari Mas Umam. Mas Umam, tadi Anda di statement pertama mengatakan ada menyebutnya yang pertama Gibran dulu, lalu Pak Mahfud, lalu Caimin. Apakah ini penilaian peringkat dari Anda 3-2 saat ini bagaimana? Penjelasannya silakan. Ya, sebenarnya tidak didasarkan pada peringkat, tetapi bahwa ada satu preferensi dan juga kecenderungan pada konteks penilaian performa Gibran selama ini. Gibran itu cukup unik, Mas, karena bagaimanapun juga Mas Gibran, Pak Prabowo, Pak Mahfud itu memilih untuk tidak turun dari posisi jabatan sekarang. Konsekuensinya dalam rentang waktu kampanye yang terbatas itu mereka hanya kampanye 2 hari dalam 1 minggu. Baik. Kalau dia ngambil posisi cuti dalam 1 hari di 1 minggu, maksimal hanya bisa 3 hari dia kampanye. Dan itu pun tidak optimal, disampaikan tidak banyak debat publik dan lain sebagainya. Artinya banyak yang kemudian mempersepsikan Gibran selama ini mencoba untuk menarik diri, mencari satu titik zona nyaman supaya kemudian tidak banyak menciptakan kesalahan-kesalahan. Nah, ketika kemudian ada performance seperti ini, dianggap tadi dalam konteks teori relative deprivation, ketika ada gap antara realitas dan ekspektasi yang ternyata relatif cukup positif, itu bisa kemudian berpotensi memunculkan insentif elektoral. Tetapi di saat yang sama tentu cukup banyak catatan. Beberapa hal tadi terkait dengan konteks tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang barangkali cukup menjebak, misalnya carbon storage, bicara tentang carbon capture and storage, itu kan materi-materi tentang konteks perubahan iklim. Baik. Bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan itu dilakukan. Tetapi kalau misal kemudian karena memang ini tidak ada aturan baku di dalam konteks ini, meskipun bisa disampaikan, itu juga bagian dari konteks pembangunan ekonomi. Tetapi kalau misal kemudian itu disampaikan, ya ada beberapa yang menilai bahwa itu satu langkah yang ternyata tidak terantisipasi. Caimin juga kurang mengantisipasi, meskipun sebenarnya saya cukup setuju tadi dengan argumen Mas Anies bahwa semakin tinggi harusnya bukan bermain dalam konteks practicality, tetapi pada konteks substansi. Baik. Tapi terlepas dari itu, bahwa ini sudah menunjukkan sebuah capaian kita berwacana, berkontestasi bukan hanya bicara gimmick, bukan hanya bicara substansi, tetapi sudah masuk di dalam konteks narasi yang argumen yang solid, yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik.